Puji nama Tuhan, pada hari yang indah ini kembali lagi bersama Yesus Kuatku. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Hati kami penuh dengan syukur untuk hari yang Tuhan beri, di mana kami dapat menikmati Engkau dan kembali kami diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami kembali oleh firman-Mu, sehingga setiap langkah kami memuliakan Engkau dan kami selalu hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siapkan hati ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang God will always provide. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Haleluya. Kita lihat di sini siapakah anak yang dilahirkan oleh Maria, dan dikatakan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Kalau kita melihat di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Anak yang dilahirkan oleh seorang Maria, yaitu Yesus sang juru selamat dunia. Haleluya. Dan di dalam ayat firman Tuhan juga dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia datang ke dalam dunia ini, dan dikatakan di dalam Matius 16 ayat 16, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Dan di dalam Matius 3 ayat 17 juga dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Beberapa ayat mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan Yesus lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria, tunangan dari Yusuf. Seorang perempuan yang biasa-biasa saja. Tetapi Maria ini memiliki hati seorang hamba yang taat dan setia akan perintah Tuhan. Sewaktu malaikat Tuhan datang kepada Maria dan mengatakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Lalu Maria menjawab, bagaimana mungkin, karena aku belum bersuami. Lalu malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Karena anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan di dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan, jawab Maria, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita lihat Maria seorang yang taat. Maria memiliki hati seorang hamba yang taat dan setia. Sehingga kita lihat ketika sudah tiba waktunya yang Maria akan melahirkan, God will always provide. Haleluya. Allah akan selalu menyediakan segala sesuatu kepada Maria, seorang hamba, seorang yang taat, setia akan perintah Tuhan. Terlebih lagi anak yang akan dilahirkan adalah anak Allah yang hidup. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, God will always provide berlaku bagi kita anak-anak Allah. Haleluya, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya dan yang hidup menurut perintah Tuhan, hidup yang taat kepada Tuhan. Maka kita lihat Allah akan selalu menyediakan segala sesuatu kepada anak-anaknya yang memiliki kehidupan yang taat dan setia.
Dan kita lihat di sini, Yesus yang mungkin tidak lahir di istana raja, di tempat yang mewah, di tempat yang megah, maupun seperti yang firman Tuhan katakan di ayat 7 tadi, Lukas 2 ayat 7, bahwa tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tetapi Yesus lahir di sebuah tempat, dikatakan bayi Yesus dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Palungan adalah tempat makan, ya, sebuah tempat makan binatang seperti domba dan lainnya. Sehingga orang sering katakan atau menafsirkan bahwa Yesus lahir di sebuah kandang, ya, kandang domba. Sepertinya tempat yang tidak layak, ya, untuk Yesus yang adalah Tuhan. Tapi sesungguhnya itulah tempat yang tepat, yang Tuhan pilih, di mana semua orang dapat datang kepadanya. Semua orang dari berbagai kalangan dapat datang untuk melihat Yesus, Juru Selamat dunia. Yang pertama-tama, gembala-gembala, orang yang biasa-biasa saja. Lalu orang Majus, orang yang terpandang, yang mereka datang untuk melihat Sang Juru Selamat. Dan lewat mereka pun kabar kelahiran Yesus diberitakan. Kabar kelahiran Yesus diwartakan. Puji nama Tuhan. God will always provide. Allah akan selalu menyediakan, meskipun caranya berbeda dengan cara kita, ya, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang manusia pikirkan. Tetapi Allah selalu menyediakan pertolongannya tepat pada waktunya. Haleluya. Meskipun mungkin dengan cara Allah membawa kita ke lembah, tetapi firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang hidup taat, mereka yang hidup turut perintah Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan. Sehingga kita lihat segala sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, semata-mata supaya lewat hidup kita nama Tuhan diberitakan. Haleluya. Lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Biarlah sepanjang hari yang akan kita lalui, kita mau percaya sungguh, hidup benar, hidup taat dan setia, sehingga janji firman Tuhan, God will always provide. Haleluya. Allah akan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa, sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Kami menjadi anak-anak kepunyaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau hidup taat dan setia, sehingga kami akan melihat pertolongan Allah yang begitu ajaib terjadi dalam hidup kami, yang kami percayai bahwa Engkau Allah selalu menyediakan apa yang umat-Mu perlukan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami mau taruh firman-Mu selalu di dalam hidup kami, dan kami mau melangkah seturut dengan kehendak-Mu, hidup taat di dalam hidup kami ini Tuhan, sehingga kami akan melihat janji-janji firman-Mu digenapi di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari yang akan kami lalui, perlindungan Allah menyertai kami, dan biarlah apa yang kami perbuat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.